Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, siswa-siswi SDIT Al-Abrar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, di sini bersama saya Pak Wawan Dermawan, kita akan membahas materi pelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 pelajaran 2 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita tahu bahwasannya yang sama-sama telah kita faham dan telah sama-sama kita hafal rukun iman jumlah 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, dan yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah, baik itu yang baik atau buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita sama-sama menyebutkan rukun iman yang 6, kita masuk kepada materi pembahasan kita, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang tadi kita sebutkan adalah bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Arti beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita harus meyakini bahwasannya kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan disampaikan kepada umatnya itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kitab yang 4 yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya? Yang pertama adalah kitab Taurat, itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Berikutnya kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, berikutnya secara singkat kita akan membahas tentang isi kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah menyebutkan kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Adapun isinya berisikan tentang 10 perintah Allah. Adapun kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang disampaikan juga kepada Bani Israel atau orang-orang Yahudi sebagai pelengkap atau yang melengkapi daripada kitab Taurat yang sebelumnya. Ini berisikan lebih banyak tentang puji-pujian, doa, zikir, nasihat, juga hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Daud alaihissalam. Berikutnya kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagai juga menyempurnakan daripada kitab-kitab sebelumnya Taurat dan Zabur, yang lebih menitik beratkan kepada meluruskan praktek-praktek yang diselewengkan oleh orang-orang Israel atau orang-orang Bani Israel yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Inilah satu-satunya kitab yang bebas dari intervensi atau campur tangan manusia dibandingkan kitab-kitab yang lalu atau kitab sebelumnya. Banyak yang sudah campur tangan manusia atau sudah banyak yang dirubah.
sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalnal Qur'an wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, atau firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami yang turunkan dan Al-Qur'an dan juga kami juga yang akan menjaganya. Al-Quran ini kita tahu bahwasannya diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW pada usia 40 tahun. Yang turun wahyu ini di tanggal 17 Ramadan yang kita lebih kenal sekarang dengan Nuzul Quran. Diturunkan di Gua Hira, dan Quran ini secara berangsur-angsur menjadi Quran yang sekarang kita lihat atau kita pegang. Itu diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mari sama-sama kita sekarang mengambil hikmah daripada beriman kepada kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya. Di antaranya bahwasannya semua kitab-kitab tersebut merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang baik. Yang berikutnya adalah kita harus meyakini bahwasannya semua kitab-kitab Allah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wajib dan patut bagi kita hanya beriman dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.